Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pecinta cerita horor. Bertemu lagi dengan saya di channel Ruang Misteri. Oke, sebelumnya saya meminta maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau menceritakan sebuah kisah dari Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini sangat terkenal akan sosok makhluk tersebut yang nanti akan saya ceritakan di kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya cerita ini saya ambil dari laman Facebook yang dituliskan oleh akun sebut saja Majid. Jadi Mas Majid seperti itu ya. Untuk akun Facebooknya bernama sebut saja Majid. Kalian bisa add Facebooknya ya, ataupun follow Facebooknya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik. Mas Majid ini sangat sering menulis ya, dari kisah nyata maupun fiktif. Dan yang saya akan ceritakan kali ini adalah pengalaman kisah nyata yang dialami oleh ibunya. Nah, tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang ditulis oleh Mas Majid ini yang berjudul Kuyang dan Kayu Penangkal ataupun Kayu Pahlawan. Nah, Kuyang ini adalah sosok manusia jadi-jadian yang acap kali meneror ibu-ibu yang sedang akan melahirkan. Di mana sosok Kuyang ini tersebut biasanya akan mencabut kepalanya ataupun bisa disebut di daerah Kalimantan yaitu bacabut kepala bukang di area yang sangat disukai yaitu perkebunan pisang atau tempat sepi lainnya. Setelah kepalanya ini tercabut dari badan si Kuyang tersebut biasanya akan langsung terbang untuk mencari mangsanya. Sebelum melakukan aksinya, Kuyang ini biasanya sudah mengintai korbannya jauh-jauh hari, yaitu ibu-ibu yang sedang hamil dan akan melahirkan. Kuyang mengintai dengan cara terbang melewati atap rumah calon korbannya. Pada malam hari biasanya kehadiran Kuyang diketahui dengan hadirnya seekor belalang yang disebut sebagai belalang Kuyang di daerah Kalimantan sana ya. Indra penciuman dari si Kuyang ini pun sangat tajam, di mana dia bisa tahu di mana tempat ibu-ibu hamil tua ini yang sedang akan melahirkan dari jarak puluhan meter ya. Nah, jika kurang-kurang syarat ataupun penangkal, maka besar kemungkinan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan tersebut akan diganggu sehingga menimbulkan pendarahan yang sangat dahsyat dan akhirnya sampai meninggal. Sangat banyak kasus ibu-ibu dan bayi yang meninggal karena diganggu oleh sosok Kuyang ini, mulai dari meninggal akibat pendarahan hingga meninggal akibat tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Saat mengintai dari jarak dekat, Kuyang tersebut biasanya akan berada di atas rumah atau di bawah rumah ya, di bawah lantai rumah yang disebut barumahan. Karena kebetulan di Kalimantan banyak sekali rumah-rumah menggunakan rumah panggung ya, ciri khas rumah di Kalimantan sana. Nah, saat proses ibu-ibu sedang melahirkan dan Kuyang tersebut sudah berhasil membuat korbannya mengalami pendarahan, maka dari bawah lantai rumah dia akan menghisap darah dari si korbannya yaitu ibu-ibu yang sedang proses melahirkan itu, sehingga si korban yang sudah letih karena proses lahiran tersebut akan bertambah lemas lagi karena kehabisan darah akibat dihisap si Kuyang ini. Nah, untuk menangkal terjadinya si Kuyang datang dan menghisap darah tersebut, ibu-ibu hamil ini seringkali melengkapi dirinya dengan sesuatu seperti duri landak, beling, sisir, jari angau, gunting, sapu lidi, bawang tunggal, jeruk nipis, buku surat yasin ya, buku surat yasin, tali hak atau seutas tali hitam yang terbuat dari sabut kelapa, dan juga kayu pahlawan. Dimana saat Kuyang terbang dan tidak sengaja melintasi atap rumah korban yang mempunyai kayu pahlawan, maka Kuyang tersebut akan langsung jatuh. Namun sayangnya kayu jenis ini hanya tumbuh di sekitaran Kalimantan Tengah. Itulah sebagian syarat atau penangkal Kuyang yang sering diletakkan di samping ibu hamil. Nah, tentunya
Tidak semua penangkal itu harus diletakkan di samping ibu hamil. Nah, syarat-syarat tersebut biasanya hanya digunakan beberapa saja dan itu pun sudah berhasil menangkalnya. Tidak harus lengkap ya. Nah, di sini Mas Majid mengingatkan bahwa mohon maaf dan jangan sampai salah paham ya. Kami memakai penangkal tersebut tidak bermaksud untuk menyekutukan Allah dengan benda. Hanya saja itulah penangkal dari gangguan kuyang, yang pada hakikatnya kuyang sendiri adalah manusia. Bukan jin, bukan syaitan yang takut ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, makanya sebelumnya hari lahiran biasanya segala sesuatu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, termasuk menggantung kepala nanas di bawah rumah hingga menaruh duri-duri kait tumbuhan semak berduri yang terbukti ditakuti oleh sosok kuyang tersebut. Nah, ada banyak cerita dan versi ya dari kisah kuyang tersebut, yang pada intinya semua kisah memiliki benang merah ataupun persamaan ya, kait mengait. Namun ada beberapa kisah kuyang pula yang sempat saya baca dan menurut saya sedikit melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Oke, kembali ke cerita. Nah, selain darah, biasanya kuyang juga mengincar tembuni dan tapih ataupun sarung yang dipenuhi darah akibat proses melahirkan. Seperti yang dialami ibu dari Mas Majid ini, yang kebetulan ibunya ini seorang bidan kampung ataupun bisa disebut juga dukun beranak seperti itu. Jadi si kuyang ini juga mengincar kain-kain yang digunakan, kain-kain yang berdarah ya, yang digunakan untuk proses melahirkan tersebut. Jadi tidak hanya menghisap darah dari korbannya, si kuyang ini juga mengincar kain-kain tersebut. Nah, kebetulan nenek moyang Mas Majid ini mempunyai keahlian khusus ya, menjadi dukun beranak, hingga keahlian itu pun kemudian diwarisi oleh keturunan beliau, diantaranya termasuk ibu dari Mas Majid ini dan saudari-saudarinya hingga hari ini. Jadi pada malam itu ibuku yang masih belum pernah sekalipun membidani orang, tiba-tiba kedatangan tamu. Seorang tukang becak yang terlihat panik karena istrinya sudah mau melahirkan. Dari jauh ada seorang tukang becak minta tolong bantu istri saya. Dia sudah sakit perut dan sepertinya sudah terjadi beranak ataupun melahirkan. Ucap tukang becak yang terlihat panik. Aku percaya kamu bisa membidani karena aku tahu kamu keturunan dukun beranak semenjak nenek moyang kamu, sambungnya. Ibu yang sebelumnya sudah bersumpah tidak mau jadi dukun beranak, itu pun tanpa sadar langsung ikut panik dan berkata, ayo cepat kita ke rumahmu, kasihan istrimu sangat butuh bantuan, jawab ibuku. Saat dalam perjalanan keluar gang dengan menggunakan becak, tiba-tiba becak tersebut digayuh oleh bapak-bapak itu terasa berat sekali, seperti ada yang menahan. Ibuku pun langsung turun dan memilih untuk berjalan kaki agar cepat bisa sampai di rumah orang yang akan melahirkan tersebut. Di saat sudah berada di depan gang yang lumayan ramai, becak itu pun kembali datang menyusul dan menyuruh ibuku untuk naik ke becak tersebut. Jadi tukang becaknya ini ditinggal dulu dari sebuah gang itu karena digayuhnya ini sangat berat ya. Nah, kemudian ibu ini sudah masuk lagi ke dalam becak. Ibu pun naik hingga akhirnya sampai di rumah orang itu, yang syukur alhamdulillah pada saat itu tidak terjadi apa-apa walaupun sedikit pendarahan. Ibu yang tidak pernah membidani orang pun pada saat itu merasa tidak canggung, seakan-akan kata beliau sudah mahir dalam bidang itu. Padahal itu kali pertama beliau untuk membidani orang. Tidak beberapa lama kemudian proses persalinan pun berjalan lancar dengan lahirnya seorang bayi laki-laki dari rahim ibunya yang langsung disambut oleh ibuku, di sini ibu Mas Majid ya. Kemudian bergegas membersihkan hingga pada akhirnya sang bayi itu pun sudah bersih dan langsung diazankan oleh sang ayah. Nah, kata ibu Mas Majid ini, sebelum hari di mana dia akan membidani orang tersebut, terlebih dahulu telapak tangan beliau terasa gatal-gatal, entah kenapa bisa seperti itu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, ibuku pun jadi tahu ternyata itu adalah ciri-ciri bahwa beliau akan menjadi seorang bidan kampung, yang lebih tepatnya sebagai dukun beranak. Nah, setelah mencuci tembuni dan kain bekas melahirkan itu pun, ibu langsung beranjak pulang dan diantarkan oleh tukang becak tersebut. Nah,
Sebelumnya tidak lupa ibuku juga meminta beberapa biji bawang merah untuk berjaga-jaga karena pada saat itu perasaan beliau sudah mulai tidak enak. Mereka pun mulai berangkat hingga sampailah di tempat di mana tadi saat becak itu terasa berat. Dan ibu pun meminta untuk sampai di situ saja untuk melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Jadi ibu ini turun di gang tersebut ya, di mana becak tersebut selalu berat digayuh saat melewati gang tersebut. Pada awalnya tukang becak itu menolak, tapi saat ibuku terus memaksa hingga akhirnya ibu pun melanjutkan pulang dengan berjalan kaki. Setelah berjalan kaki di sepanjang jalan di dekat pemakaman Cina tersebut, hati ibu pun semakin tidak enak dan selalu was-was. Hingga di ujung jalan yang nantinya akan dilewati ibu itu pun berdiri sebuah sosok perempuan berbaju putih, lungsuh dengan rambut terurai menutupi bagian wajah. Nah, saat melihat itu pun ibuku langsung gemetaran dan mencoba membaca beberapa ayat. Namun sayangnya sosok itu pun tidak kunjung hilang, malahan berjalan semakin mendekat ke arah ibu ini. Ketika sosok itu hanya dalam hitungan meter, tiba-tiba ibuku ini ingat akan bawang merah yang ia bawa dari rumah tukang becak tersebut. Nah, sambil gemetaran ibu pun langsung menggesek-gesekkan bawang merah tersebut ke kukunya hingga tercium aroma khas bawang merah, sehingga sosok itu pun kemudian mundur beberapa langkah sambil sesekali menggeram seperti kesakitan di bagian matanya. Melihat itu pun ibu tak henti-henti menggosokkan bawang tersebut ke kukunya hingga makhluk tersebut itu pun berkata, "Apa yang ikam gawi?" Setelah berucap seperti itu, sosok itu pun mengusap-usap matanya hingga tanpa sengaja di antara rambutnya ibuku melihat mata yang merah dari sosok wanita itu. Wanita misterius itu terlihat seperti sedang kesakitan akibat bawang merah yang tadinya diusap ibuku ke kukunya. Makhluk itu pun akhirnya pergi dan setelah itu pun ibuku langsung berlari sekuat tenaga menuju ke rumah. Nah, belakangan hari ternyata diketahui sosok itu mengikuti ibuku karena saat itu baju ibuku masih berbau darah sehabis menolong orang melahirkan, dan menurut orang yang lebih tahu katanya sosok itu juga kuyang ataupun kuyang yang tidak bercabut kepalanya ya. Jadi kuyang yang masih berbentuk manusia, tidak melepaskan kepalanya ataupun bagian tubuhnya. Nah, peristiwa ini dialami ibu saat kami belum pindah ke daerah Kalteng. Dan tidak lama setelah itu kami pun pindah ke daerah Kalimantan Tengah ini. Setelah berada di Kalteng ataupun Kalimantan Tengah, atau lebih tepatnya saat sudah di mes ya, ataupun di perusahaan tempat saya ataupun ayah saya bekerja. Di sekitaran itu pula ibuku banyak membidani orang yang salah satunya terjadi saat di malam hari. Saat itu ibuku membantu orang melahirkan, aku pun ikut karena yang melahirkan itu kebetulan adalah ibunya temanku. Nah, aku pun asik bermain hingga tidak beberapa lama kemudian terdengar suara teriakan bayi yang artinya proses persalinan ini sudah selesai. Tetangga pun pada berkumpul dan masing-masing mengucapkan selamat atas kelahiran anggota keluarga baru dalam keluarga kecil tersebut. Dan hingga tiba-tiba terdengar suara bruk. Terdengar suara benda jatuh di atas atap yang terbuat dari seng tersebut. Suara itu terdengar cukup keras dan menggelinding ke arah bagian belakang rumah. Karena bagian dapur mes tidak ada pintu, orang-orang yang penasaran pun bergegas mengitari mes tersebut ataupun camp tersebut ya, untuk mengetahui apa yang sedang terjatuh dan kemungkinan menggelinding ke bagian belakang rumah. Saat itu aku dan temanku tidak ikut ke belakang dan hanya memilih untuk bermain di depan rumah. Nah, saat temanku ini menoleh ke bagian atap belakang rumah ataupun mesnya, tiba-tiba, "Cit, ada burung cahaya merah, Cit," ucap temanku seraya menunjukkan ke arah apa yang dia lihat. Sontak, aku pun langsung menoleh ke atas, tepat ke arah di mana jari telunjuk temanku ini mengarah. "Astaga, Ilham, itu kuyang, paman, kuyang paman," ucapku setengah berteriak memanggil salah satu bapak-bapak yang berjalan dari arah belakang rumah. Bapak-bapak itu pun langsung menoleh ke arah atas dan langsung mengambil potongan kayu yang kemudian melemparkannya ke arah kuyang tersebut. Karena kuyang tersebut terbang lumayan jauh, maka lemparan kayu pun
tidak berhasil mengenai sosok dari kuyang ini. Nah, belakangan ini setelah proses kelahiran itu selesai, diketahui ternyata kuyang tersebut terjatuh akibat melewati atap rumah temanku ini, yang kebetulan di dalamnya ayah temanku ini tersebut menyimpan sebuah kayu pahlawan yang dikenal sebagai kayu yang sangat ditakuti oleh sosok kuyang, di mana saat kuyang terbang tanpa disengaja melangkai rumah yang menyimpan kayu pahlawan tersebut, maka si kuyang akan langsung jatuh. Namun walaupun khasiat dari kayu pahlawan ini sangat bagus, akan tetapi dia memiliki pantangan tersendiri. Pantangan tersebut yaitu melarang pemiliknya untuk membawa kayu pahlawan tersebut saat berpergian menggunakan kapal laut ya, kapal laut ataupun semacam speedboat ataupun apa itu, jukung seperti itu ya. Nah, konon jika masih nekat membawa kayu tersebut, maka kapal yang dinaiki ataupun ditumpangi oleh pemilik kayu pahlawan tersebut akan karam ataupun tenggelam dengan sendirinya, walau kapal tersebut tidak sedang mengalami kebocoran. Air akan masuk secara misterius ke dalam kapal dengan sangat cepat, seperti yang dialami langsung oleh ibuku ini saat berniat untuk berangkat ke pasar dan berada di desa sebelah. Kebetulan pada saat itu hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal motor ataupun perahu jukung ya, untuk kapal penumpang yang biasanya mengangkut barang dan penumpang. Nah, saat ibuku ini tidak mengetahui larangan ataupun pantangan tersebut, sehingga beliau pun menaiki kapal dengan membawa kayu pahlawan tersebut yang selalu disimpan rapih di dalam tasnya. Karena profesi ibuku ini adalah dukun beranak, maka beliau pun harus siap dengan segala syarat-syarat dan penangkalnya kuyang dan penangkal kuyang, supaya setiap beliau membantu orang yang akan melahirkan tidak ada gangguan dari makhluk si kuyang ini. Karena tidak sadar ibuku membawa sebuah kayu pahlawan ini, kapal yang dinaiki ibuku pun mulai berjalan menuju desa sebelah. Dan ketika kapal tersebut sudah berada di sekitar 300 meter dari pelabuhan, tiba-tiba lonceng darurat pun berbunyi. Sang nahkoda kapal tersebut pun dengan sigap menginstruksikan kepada setiap penumpang untuk bersiap-siap, karena kapal diduga sedang mengalami insiden kebocoran. Ibuku yang tidak bisa berenang itu pun sangat panik dan hanya bisa berdoa. Bahu-membahu para awak kapal itu pun langsung menimba dan membuang air yang di dek agar kapal tidak tenggelam, hingga air yang masuk pun mulai mengering, dan beberapa ABK juga langsung mengecek arah sumber kebocoran yang ternyata kapal dalam kondisi baik-baik saja alias tidak mengalami kebocoran. Nah, dengan keanehan itu pun anak kapal langsung melaporkan perihal tersebut kepada sang nahkoda. Nahkoda yang berpengalaman itu pun kembali menginstruksikan kepada penumpang dengan berkata seperti ini, "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf jika di antara kalian ada yang menyimpan kayu pahlawan, secepatnya untuk segera dibuang, karena kalau tetap nekat untuk menyimpannya, maka kapal kita tidak akan lama lagi pasti tenggelam." Para penumpang kapal pun saling pandang memandang antara satu dan lainnya. Ibuku yang saat itu tidak langsung sadar akan kesilapannya pun langsung membuka isi dari tasnya. Dan benar saja, di dalamnya pun ada potongan kayu pahlawan yang seukuran jari kelingking. Ibuku pun langsung menggenggamnya tanpa sepengetahuan orang lain. Ibuku pun langsung melemparkannya ke arah sungai. Para anak buah kapal pun sebagian masih berusaha membuang air misterius yang hampir menenggelamkan mesin dari kapal tersebut. Hingga akhirnya air itu pun menjadi kering, dan ajaibnya setelah kering pun air itu tidak masuk lagi ke dalam kapal. Itu sekaligus membuktikan bahwa benar-benar adanya saat menaiki kapal jangan sesekali membawa kayu pahlawan kalau tidak ingin kapal yang Anda naiki tenggelam. Itu percaya ataupun tidak percaya, tapi sudah ada bukti dari ibunya Mas Majid ini. Oke, kembali ke cerita kuyang. Di daerah Kalimantan biasanya kuyang akan sangat mudah dikenali, walaupun saat mereka seutuhnya masih sebagai manusia. Orang-orang yang hafal dengan ciri-cirinya itu akan gampang sekali mengetahui manusia yang biasa berubah menjadi kuyang ataupun yang memakai kajian atas kajian kuyang ini. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Matanya ini calung seperti kelopak mata yang sering bergadang seperti itu. Nah, kemudian garis leher, garis gulu, sebuah garis pada leher. Tahu kan garis pada leher?
yang biasanya akan mengeluarkan daki ataupun kotoran ketika digosok. Nah, jika orang biasa, kalau garis leher orang biasa itu kan hanya di depan saja. Tapi kalau ciri-ciri orang yang mempunyai kajian kuyang ini, garis lehernya tembus sampai ke bagian belakang. Nah, seperti itu ya, tembus sampai ke bagian belakang. Nah, diketahui garis itu akibat seringnya orang yang menjadi kuyang tersebut melakukan pencabutan kepala dari tubuh, ataupun bisa disebut bacabut kepala bukan. Nah, namun sepertinya manusia pada umumnya yang mempunyai ilmu kuyang pun menyadari akan hal itu. Jadi sehingga saat berjalan ataupun bermasyarakat, kerap kali manusia kuyang itu menggunungkan kemban pada lehernya ataupun agar menutupi ciri tersebut ya, ataupun kain sal seperti itu, ditutupi oleh kain-kain seperti itu. Nah, ilmu kuyang sendiri terdiri menjadi dua jenis ya. Jenis pertama ialah untuk disayang suami, dimana wanita pengguna ilmu kuyang ini rata-rata pasti akan sangat terlihat cantik ya dan bersih walaupun umur mereka sudah menginjak 40 tahunan. Yang kedua, untuk kekayaan. Nah, untuk sejenis ini saya sendiri tidak tahu banyak hal untuk mendapatkan informasi tentangnya. Hanya saja rata-rata orang yang memiliki ajian kuyang ini itu semua pasti kaya raya ya dan bergelimangan harta. Namun sepengetahuan saya, jika pengguna kuyang ini akan mati, maka ilmunya harus segera disalin ke orang lain ataupun ke anak-anaknya. Karena jika tidak disalin, maka saat mati pengguna ilmu tersebut seperti hidup segan mati pun tak mau, atau sangat tersiksa dalam kondisi seperti itu. Bayangkan saja kalau dia mati tapi tidak bisa mati, kondisinya persis seperti orang yang sedang sakaratul maut, katanya ditulis seperti itu. Nah, namun dalam jangka panjangnya jika tidak segera disalinkan seperti itu ya, untuk jika ilmu kuyang ini tidak segera disalinkan ataupun dipindahkan, maka orang yang memiliki kajian ini akan tersiksa dalam ujung kematiannya di dalam sakaratul maut seperti itu. Di sebuah desa yang saya tempati di daerah Kalimantan Tengah dulu pun sempat ada yang diketahui memiliki ilmu tersebut. Semuanya baru diketahui ketika pengguna ilmu kuyang tersebut akan mati, atau lebih tepatnya dalam kondisi seperti yang saya ceritakan tadi. Saat itu keluarga dari orang itu mencari siapa saja yang mau meneruskan ataupun menyalin ilmu kuyang tersebut dengan imbalan sebuah rumah yang cukup mewah pada saat itu, di mana rumah tersebut baru saja selesai dibangun. Selain itu, hadiah lain berupa 2 buah mobil dan beberapa motor. Beberapa petak sawah pun tidak luput mereka tawarkan agar orang tersebut tergiur dan mau dengan tawaran itu. Saya tidak tahu pasti apakah ada orang yang mau menyalin ilmu kuyang tersebut, karena pada saat itu usia saya masih sekitar 12 tahun, yang artinya dikala itu saya lebih memperhatikan waktu bermain bersama teman-teman ketimbang mencari tahu akan informasi orang-orang yang mau menyalin ilmu kuyang tersebut. Nah, yang saya rasa saat itu bukanlah suatu hal yang penting bagi Mas Majid ini yang sebagai penulis ataupun sebagai pendengar dari kisah-kisah tersebut. Nah, di Kalimantan khususnya bagian selatan sangat banyak ilmu-ilmu sejenis kuyang yang ketika terlanjur memeliharanya, orang akan susah untuk membuangnya. Biasanya pengguna ilmu kuyang pun tidak mau menjadi kuyang. Jadi orang yang biasanya kita sebut sebagai kuyang itu sebetulnya dia juga tidak mau menjadi kuyang. Nah, kenapa bisa menjadi kuyang? Jika saja mereka tahu bahwa, nah biasanya pengguna ilmu kuyang itu pun tidak mau akan menjadi kuyang jika saja mereka tahu bahwa yang diberikan itu adalah minyak kuyang. Nah, siapa yang memberikan? Banyak para pedagang yang menginginkan jualannya laris dengan cepat ya, jualan dagangannya itu laris dengan cepat karena ingin memperbaiki perekonomian hidup. Maka dari itu sebagian pedagang-pedagang itu pun mencari minyak penglaris dengan dagangan. Minyak penglaris dagangan maksud saya, agar apa saja yang mereka jual sepertinya laku dan ramai pembeli seperti itu. Para pedagang itu pun terkadang mencari minyak penglaris sampai ke pelosok-pelosok desa, hingga sebagian desa mereka menemukan minyak yang konon adalah minyak penglaris.
Setelah serah terima, minyak tersebut pun dibawa pulang hingga ke rumah. Nah, namun apalah daya, minyak penglaris yang tadi dia dapat ternyata bukanlah minyak penglaris, melainkan adalah minyak kuyang. Jadi asal mulanya itu orang berdagang yang ingin dagangnya laris, mencari syarat ataupun mencari ilmu untuk dagang ya, untuk mencari minyak penglaris, ternyata yang didapatkan itu adalah minyak kuyang, bukan minyak penglaris yang terpaksa harus mereka pelihara dan pakai. Karena jika dalam 1 tahun tidak memakainya, maka minyak tersebut akan mengambil tumbal dari keluarga pemiliknya, yaitu pedagang yang kena tipu tadi. Orang yang tertipu seperti pedagang itu pun tidak bisa lagi mengembalikan minyak tersebut ke siapa saja yang mengasih minyak itu di tempo hari, dikarenakan itu tidak akan berlaku. Dan kalau nekat datang lagi ke kampung di mana dia mendapatkan minyak tersebut, yang ada dia seperti terhipnotis dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya, selain diam dan menuruti arahan dari orang yang memberikan minyak tersebut, yang kali saja dia juga korban dari orang sebelumnya. Jadi beruntun terus ya, dibuang, nanti yang menerima tidak bisa membuang, jadi melakukan hal yang sama seperti itu. Tumbal setiap tahun dari minyak kuyang itu sudah pasti, di mana mewajibkan pemiliknya untuk mencari mangsa baru supaya keluarga dari pemilik minyak tersebut tidak menjadi tumbal berikutnya. Namun pilihan lain seperti minyak kuyang, nah jika tidak ingin menumbalkan orang, maka mereka harus bacari atau menuruti syarat-syarat dari minyak tersebut, seperti beroperasi mencari ibu hamil dan mengganggunya hingga pendarahan, lalu meminum darah dari ibu hamil tersebut, atau memakan tembunyi bayinya. Nah, bagi kami warga Kalimantan, nah Mas Majid ini mengingatkan bagi kami warga Kalimantan, penampakan kuyang terbang di malam hari pun sudah tidak asing lagi ataupun tidak heran lagi. Biasanya kuyang terbang dengan jarak sekitaran beberapa ratus meter di udara, sehingga dari jauh nampak persis seperti pesawat terbang. Jika pesawat pada umumnya memiliki cahaya kedap-kedip dengan lampu indikator berwarna biru dan putih, maka perbedaannya hanya terletak pada kuyang yang hanya memancarkan cahaya berwarna merah menyala dan sesekali terlihat terkedip. Saya sendiri sangat sering melihat penampakan mereka saat terbang di malam hari. Hanya saja saya tidak melihatnya dengan jelas karena mereka terbang dengan sangat tinggi dan yang terlihat hanyalah kedipan yang berwarna merah. Saya tidak tahu persis apakah kuyang Kalimantan ini sama dengan pok-pok di Sulawesi ataupun leak di Bali. Namun yang saya tahu kebenarannya, kuyang dalam bahasa Banjar ini adalah sosok yang sama dengan leak di Kalimantan Tengah atau leak di Filipina dan Thailand. Menurut sejarahnya, sosok kuyang atau leak ini memanglah berasal dari Pulau Kalimantan ya, khususnya Kalimantan pada bagian selatan. Namun untuk lebih jelas dan detailnya daerah mana saya belum tahu, belum diketahui untuk asal mula kuyang ini berasal dari daerah mana ya, karena Kalimantan Selatan terdiri sangat luas dan ilmu-ilmu gaib pun bukan hanya itu, masih banyak ilmu-ilmu seperti ilmu kebal, ilmu sambung nyawa, minyak sambung nyawa, dan pelet dan lain sebagainya, masih banyak lagi, bulu perindu dan masih banyak lagi. Nah, oke. Demikian sedikit kisah kuyang dan penangkalnya yang diketahui ya, yang saya ketahui, yang saya baca dari ketikan Mas Majid ini ya, sebut saja Mas Majid ini, yang mungkin juga sudah banyak orang ketahui. Nah, tapi jika teman-teman semuanya lebih tahu tentang kuyang ataupun ada tambahan tentang cerita kuyang ini, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita bisa ambil persamaannya dari kisah kuyang ini. Nah, oke, itulah cerita yang dituliskan oleh akun Facebook yang bernama sebut saja Mas Majid. Nah, ceritanya sangat bagus dan juga memberikan kita informasi yang sangat banyak ya dari
penangkal kuyang ataupun dari sejarah kuyang. Nah, untuk tambahan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin saja ada kekeliruan ataupun kekurangan dalam penulisan Mas Majid ini, dan juga penyampaian dari saya. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bawakan dari cerita Mas Majid ini. Semoga kalian suka dan terhibur akan cerita yang saya bawakan. Klik saja tombol like dan subscribe channel ini, aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.